Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Petaka Berburu Pesugihan di Gunung Keramat. Oke teman-teman, kita langsung aja ke ceritanya. Jawa Barat 2007. Kisah ini berawal dari Pak Daris yang baru saja menemui temannya bernama Pak Aji. Saat itu Pak Daris diajak oleh Pak Aji untuk mengunjungi sebuah gunung yang kerap dijadikan sebagai tempat permintaan dalam melakukan pesugihan. Mereka berdua harus berangkat saat bulan purnama benar-benar berada di titik yang sangat terang. Lalu mereka juga membawa sebuah sesajen khusus yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan dalam melakukan pesugihan tersebut. Mereka melakukan pendakian menuju gunung tersebut tepat di sore hari. Alasan keduanya melakukan pendakian di sore hari adalah karena mereka tahu jika di waktu malam bulan purnama akan muncul. Dari situlah mereka akan berhenti di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat memohon atau meminta pesugihan. Tepat jam 5 sore, Pak Daris dan Pak Aji berangkat dari base camp. Segala macam logistik dan alat-alat pendakian sudah lengkap. Alhasil, dalam perjalanan menuju ke atas, mereka sudah siap dengan semua kebutuhan yang memang telah disediakan terlebih dahulu. Singkat cerita, saat mereka ingin menuju ke pos 1, Pak Aji merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Kebetulan Pak Daris berada di bagian belakang, yang menjadi penunjuk jalan adalah Pak Aji. Pak Daris pun meminta kepada Pak Aji untuk berhenti sejenak karena perasaannya tidak enak. Akhirnya mereka pun beristirahat di pertengahan perjalanan pos 1. Saat itu waktu menunjukkan pukul 17.30 WIB. Dalam istirahat tersebut, Pak Aji memperhatikan raut wajah Pak Daris. Terlihat dengan jelas mimik wajah Pak Daris yang kelelahan. Pak Aji pun menyuruh kepada Pak Daris untuk meminum terlebih dahulu. "Pak, minum saja dulu, perjalanan masih sangat jauh. Kita akan berhenti di pos berapa?" tanya Pak Daris. "Perkiraan kita akan berhenti di pos 4, lalu kita akan menuju sebuah tempat yang tidak sesuai dengan jalur pendakian." Mendengar hal itu, Pak Daris hanya terdiam. Sebenarnya dia belum pernah menaiki gunung yang berada di Jawa Tengah ini. Karena memang keduanya memiliki hajat, jadi mereka tidak akan sampai menuju puncak, melainkan akan melakukan sebuah ritual di sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan pos 4. Setelah 10 menit mereka beristirahat, Pak Aji pun menyuruh kepada Pak Daris untuk segera melanjutkan perjalanan. Mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 1. Singkat cerita, ketika mereka tiba di pos 1, Pak Aji berhenti sejenak sambil menatap langit. Bulan purnama sudah terlihat. Lalu Pak Aji pun menolehkan tatapannya ke arah Pak Daris yang berada di belakangnya. Namun, saat Pak Aji melihat ke arah Pak Daris, ia merasa ada sesuatu tepat di balik pepohonan, tepatnya beberapa meter dari jarak Pak Daris. Pak Aji yang melihat keganjilan itu langsung menyuruh Pak Daris untuk mendekat ke arahnya. "Pak, kemari sini." "Ada apa, Pak?" "Sini, Pak." Nada bicara Pak Aji pun langsung meninggi seperti memberi pertanda kepada Pak Daris akan sesuatu yang aneh yang ada di belakangnya. Pak Daris pun langsung mendekat ke arah Pak Aji.
Saat Pak Daris telah mendekat, Pak Aji langsung membisiki telinga Pak Daris. "Pak, jangan sekali-sekali menengok ke arah belakang. Jika ada yang memanggil nama Bapak, jangan dijawab atau menengok ke arah belakang sekalipun itu suara anak Bapak sendiri." "Loh, memangnya kenapa, Pak?" "Kita sedang diikuti oleh penunggu gunung ini." Mendengar hal itu, Pak Daris hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Tubuhnya langsung merinding seketika. Entah mengapa, tubuh Pak Daris seperti tidak mau melangkah lagi saat apa yang diceritakan Pak Aji benar-benar memberikan kesan yang sangat mengerikan. Terus maju ke depan, ini baru pos 1, masih ada 3 pos lagi. Pak Aji pun kembali melanjutkan perjalanan. Diikuti oleh Pak Daris, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Kebetulan hari sudah semakin gelap. Pak Aji dan Pak Daris pun langsung mengeluarkan headlamp miliknya dan kembali melanjutkan perjalanan. Pos 2 ini jalanan sudah sedikit menanjak. Vegetasi alam sudah terbuka. Pepohonan menjulang tinggi sudah ada di kanan kiri perjalanan mereka. Belum lagi suara alam yang seolah-olah menyambut kedatangan mereka berdua. Keadaan di gunung memang sangat berbeda seperti dengan keadaan lainnya. Saat mereka sedang melanjutkan perjalanan menuju pos 2, karir milik Pak Daris seperti ada yang menarik dari arah belakang. Tentu saja hal ini membuat Pak Daris kaget dan berteriak meminta tolong. Pak Aji yang mendengar hal itu langsung terhenti sejenak dan menoleh ke arah Pak Daris. Ternyata yang menarik tas karir milik Pak Daris adalah sosok genderuwo yang sedang menghalangi perjalanannya. "Pak, tolong aku!" Pak Aji langsung mengeluarkan air mineral dari karirnya dan segera menyiramkan air tersebut tepat di bagian belakang tubuh Pak Daris. Dengan seketika tas karir milik Pak Daris menjadi normal kembali. Pak Daris yang melihat langsung keganjilan itu hanya terdiam. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pak Daris tahu jika yang baru saja terjadi adalah gangguan dari makhluk gaib yang berada di sekitar gunung. "Terus jalan, Pak, mereka akan terus mengikuti kita." "Mereka siapa, Pak?" "Penunggu gunung ini." "Mengapa mereka mengikuti kita?" Pak Aji pun kembali membisikkan telinga Pak Daris. "Mereka tahu kalau kedatangan kita memiliki niat yang tidak baik." Pak Aji pun langsung menyuruh Pak Daris untuk melanjutkan perjalanan. Letak pos 2 sudah ada di depan mata. Akan tetapi Pak Aji merasa jika untuk menggapai pos 2 seperti akan menggapai puncak yang letaknya sangat jauh sekali. Pak Aji tahu jika makhluk gaib di sekitarannya sedang memperbesar jarak perjalanannya agar mereka berdua tidak sampai ke lokasi yang dimaksud. Karena sudah berada di ambang kekesalan, Pak Aji pun langsung menghentakkan kakinya ke arah tanah sebanyak 7 kali. Dengan seketika, sosok-sosok yang berada di depan mereka langsung berteriak seperti merasakan kesakitan. Suaranya seperti suara teriakan orang-orang yang sedang terjebak di dalam tragedi kebakaran. Terlihat dengan jelas juga keadaan semak-semak yang tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Selain itu, semilir angin yang awalnya normal kini berubah seperti badai yang hendak menerpa mereka berdua dengan daya kuat yang sangat besar. "Pak, ada apa ini?" "Jangan bergerak, mereka sedang menghadang kita, tetap di tempat." Tiba-tiba Pak Aji langsung berjalan beberapa langkah sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya. Lalu di satu titik yang berada di sebuah pohon, Pak Aji langsung memukuli pohon itu hingga suara pukulannya terdengar dengan jelas. Bersamaan dengan itu, seekor ular besar turun dari sebuah pohon dengan suara desisan yang sangat besar lagi mengerikan.
Ular itu adalah eksistensi dari sosok siluman yang menjaga pos 2. Sosok siluman ular itu sendiri kerap membuat para pendaki yang melewatinya menjadi lupa akan jalur pendakian dan berujung tersesat karena keluar dari jalur pendakian itu sendiri. Saat Pak Aji mendekati sosok siluman ular itu, sosok siluman ular itu langsung menghadapkan wajahnya ke arah Pak Aji dan mengatakan sebuah kalimat yang benar-benar mengerikan. "Mau apa kau ke tempat ini?" Pertanyaan pertama dari siluman ular itu tidak digubris oleh Pak Aji. Pak Aji hanya terdiam. Ia tahu jika siluman ular itu adalah satu dari 5 penjaga yang menjaga gunung tersebut. Saat pertanyaan itu tidak dijawab oleh Pak Aji, siluman ular itu hendak menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Namun entah apa yang terjadi, saat Pak Aji mengeluarkan sebuah keris kecil dari dalam kantong celananya, ular itu ketakutan dan menghilang begitu saja. Hingga akhirnya saat yang bersamaan Pak Aji langsung terjatuh seperti orang yang kehabisan energi. Tubuh Pak Aji seketika melemas tak berdaya. Tampaknya sosok siluman ular itu telah mengambil banyak energi yang ada di dalam tubuh Pak Aji, sehingga membuat tubuhnya menjadi lemah. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.